Allah. Ini kekuatan kemerdekaan, nikmat kemerdekaan adalah daripada Allah. Apakah pantas kita syukuri dengan berbuat maksiat? Siapa yang tidak suka meraihkan dan merayakan hari 17 Agustus? Semua kita suka. Semua kita mempunyai faham kebangsaan. Jangan dikira orang kiai-kiai itu tidak punya perasaan kebangsaan. Jangan dikira. Semua orang mempunyai rasa cinta kepada tanah air. Saya sudah keliling 3/4 ini Asia. Saya pergi negeri Turki, saya pergi Asia hampir seluruhnya. Tapi saya selalu tertarik oleh Indonesia. Saya punya tanah air. Saya dilahirkan di sini. Jadi saya pergi ke hotel, duduk di hotel-hotel mewah, di tempat-tempat ibu kota, di Kuwait, di Riyadh, di mana-mana, di istana-istana. Saya teringat kepada Ampel Makmur, Surabaya. Sebab saya dilahir di situ. Apa sebab saya suka pada tanah air saya. Tetapi apakah saya suka tanah air, saya melanggar perintah Allah? Tidak boleh sampai ke situ, saudara-saudara. Karena kita semua ini tidak bertahkim kepada Allah, maka ini berjalan di hadapan kita. Mungkin nanti ada pesta pora sepanjang malam. Mungkin ada orkes-orkes dan telanjang-telanjang satu malam. Mungkin orang minum khamr satu genuk karena katanya mau merayakan hari 17 Agustus. Ini orang tidak kenal dirinya. Ma ya'rif nafsah. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Ini orang tidak kenal dirinya. Ini orang tidak tahu bahwa dia dhaif. Satu waktu nanti disebat oleh Allah dengan satu bala, dia jerit-jerit. Kalau negara yang merdeka ini digempakan oleh Allah di bawah kaki kita, kita akan jerit-jerit sama siapa? Mana itu orang yang jalan bagi BH waktu 17 Agustus itu? Suruh menolong dia punya tanah air. Pernah ada gempa di Agadir, di Aljazair. Itu bumi ini terbuka gini, terbelah. Lalu tertutup lagi. Orang semuanya sudah pada masuk di dalam, ditutup rata. Jadi saudara-saudara, kalau sudah azabullah, kalau sudah air menjadi bala, air itu rahmat. Dan daripada air semua yang hidup akan tumbuh. Tapi kadangkala itu air menjadi bala. Sudah merupakan banjir dan tufan. Mau kemana sudah? Saya pernah hadir banjir di Solo. 11 Maret tahun 66. Tahun 66. Menangis kita. Kita tidur di atas genteng. Banjir naik 4,5 meter. Kalau saya ingat itu merinding bulu roma saya. Belum apa-apa itu. Dicoba begitu saja oleh Allah, kita sudah pada nangis. Jerit-jerit manusia, ada yang azan, ada yang tolong sepanjang malam. Saudara bisa bayangkan bagaimana pecahnya gunung-gunung di Indonesia. Gunung di Sumatera Barat baru-baru ini, dan gunung di Bali beberapa tahun yang lalu. Bagaimana halnya manusia di sekitar situ, nangisnya, jerit-jeritnya. Saudara-saudara, itu perlu kita perhitungkan. Jadi kalau kita dikasih nikmat kemerdekaan, Tuhan jangan diungkuri. Sujudlah kepadanya sambil bersyukur. Adakan malam-malam tasyakuran. Adakan malam-malam zikir. Kenangilah nikmat Allah ini dengan perasaan prihatin. Jangan seperti orang sudah lupa daratan. Akhirnya negeri kita ini tidak barakah. Tidak ada berkahnya. Anak-anak gadis disuruh keluar semuanya. Dengan dandan, dengan pakaian sak maunya dia. Karnavalan. Ini semuanya bid'ahnya orang barat. Ini sisa-sisa endapan kaum kolonialisme Perancis dan Inggris. Belanda. Yang salibis. Tidak ada agama sama sekali yang melarang dia orang. Jangan ditiru itu. Saudara-saudara, ini salah satu daripada musibah. Manusia-manusia yang hidup tidak di bawah naungan Allah. Dan tidak mau hidup di bawah naungan Allah. Coba mau kan dia tahu jalannya. Ini semua yang kita lihat semua ini. Kalau mereka mau hidup di bawah naungan Allah, mereka tahu jalannya ihdinas siratal mustaqim. Tahu Quran ada di samping mereka. Hadis-hadis Nabi ada di samping mereka. Malah kadang-kadang kalau ditegur marah. Apa tidak mau menghormati 17 Agustus?
Seperti dia itu saja yang berjuang, orang lain tidak berjuang. Orang lain tidak tahu 17 Agustus, tidak tahu harganya nikmat 17 Agustus. Seakan-akan begitu. Itu salah. Perempuan yang tidak berkerudung kita tegur. Dia marah. Kenapa? Tidak ikut punya istri, tidak ikut punya anak. Bukan begitu jawabannya itu, saudara-saudara. Itu jawabannya orang dulu itu. Itu orang ahmak. Itu perempuan hamqa. Kita mengatakan perempuan kudu ngono, artinya kamu itu diajeni oleh Allah. Jangan kamu buka auratmu seperti kamu nantang Tuhan, kamu ngungkuri Tuhan. Itu salah. Kita tegur, wajib. Bagaimana kita tidak tegur? Kamu berkeliaran di hadapan mata kita. Kita tidak tegur, kita salah. Kita tegur, kamu salahkan, tidak apa-apa. Kami terima. Lalu antara perempuan dengan perempuan mengatakan, apa kamu tunggu di rumah? Kamu cuma tunggu laki-laki kok di rumah. Aji, jadi kamu keluar ini mencari laki-laki. Habis apa tafsirannya? Saya sudah bilang laki-laki, kalau melihat perempuan genit, itu hanya laki-laki yang setara dengan perempuan. Itulah yang mencari perempuan begitu. Laki-laki yang berpikir panjang, yang menggunakan pikirannya, manfakkara, dia tidak akan mencari perempuan genit-genitan di tengah jalan. Yang membagi-bagi senyum simpulnya kepada siapa yang dia lihat. Dan berjabatan tangan dengan siapa yang mengulur tangan. Membonceng sepeda yang mau mengatakan mari bonceng. Naik mobil orang yang bilang sama dia, ayo naik mobilku. Naik. Ayo nginep di penginapan ini. Baik. Orang seperti gini tidak dicari oleh orang laki yang sehat pikirannya. Tidak usah orang keluar jalan untuk mencari suami seperti itu. Itu tidak betul. Orang yang duduk di rumah ini diajeni oleh Allah. Jadi orang yang begitu nanti akan dapat satu manusia lelaki yang zawak, yang cuma melampiaskan hawa nafsunya, melihat ini kelemis batuknya sudah habis, dibuang. Tidak ada lebih dari itu. Kalau orang laki-laki yang mempunyai akal, dia cemburuan, dia tidak mau istrinya jalan begitu nanti kalau sudah jadi istri saya. Itu pikiran asosiasi lelaki yang berakal. Lalu mereka bilang, kenapa kita mesti ada di rumah tangga? Orang bertanya, lah kalau tidak ada rumah tangga kan ini manusia jadi alasan semua. Apa manusia hidup tidak bagi rumah tangga? Coba pikirin saja sebentar, jangan lama-lama memikir. Umat manusia ini, apalagi umat Muhammad SAW, hidup itu mesti ada rumah tangganya. Lah kalau ada rumah tangganya, siapa yang jaga rumah tangga kalau semua pada keluar? Semua pada kabur, ngalangi seperti manuk doro gitu. Siapa yang di rumah tangganya? Jin tak di rumah tangga. Jadi mesti satu ngalah di rumah tangga. Malah itu tugasnya. Itu ditugaskan begitu oleh Allah SWT. Jadi kalau semuanya keluar, laki keluar ngidul, suami istri keluar ngalor, siapa di rumahnya? Jadi tidak perlu rumah tangga, sudah kokot saja rumah tangga tutup, keluarlah masing-masing. Alah iblis. Kalau malam ngantuk, sudah merasa ngantuk di bawah jembatan, ya tidur di bawah jembatan, sudah tidak ada siapa di rumah tangga, tidak perlu ada anak. Itu kaum iblis tidak perlu beranak, sudah ada tempat. Tempatnya alun-alun, jembatan, bawah jembatan, dan di mana dia suka kaki lima. Siapa mau niru gitu? Na'udzubillah min dzalik. Orang di rumah tangga, orang terhormat. Terhormat artinya pada satu saat yang gadis dapat jodohnya, yang itu di tempat-tempat yang betul-betul dicari orang. Tidak dilihat orang. Sebagai ditawarkan. Waliyadzubillah min dzalik. Maaf. Saya terpaksa mengatakan begini. Karena ini sekarang zaman ini orang kalau bicara, tidak ada orang bilang terima kasih, kami ditegur. Malah marah. Ada satu orang mengatakan, kenapa saya dilarang pakai sopak, pakai rambut sambungan itu? Apa saya ini istrimu? Sebetulnya bukan begitu caranya menjawab itu. Saya ini kalau melarang ada hadisnya. La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Jadi yang melarang ini sebetulnya bukan saya. Saya ini cuma menyambung lidah Rasulullah SAW. Yang larang Rasulullah SAW. Jadi jawabanmu itu sebetulnya saya perwaiskan kepada Rasulullah SAW. Ini loh Rasulullah, ini umatmu, jawabannya begini. Terserah. Akan kamu kasih syafaat apa tidak ini manusia seperti ini. Jadi sebetulnya kita ini harus hati-hati. Yang melihat mungkar sudah berkewajiban menegur.
Ya ini beratnya. Saudara-saudara juga, bukan saya sendiri. Kalau saudara melihat istri saudara keluar tanpa kudung yang rapi, menurut sesuai dengan perintah Allah, saudara wajib tegur. Tidak usah tunggu seorang ulama atau seorang kiai khutbah. Saudara wajib kalau saudara tahu. Ya caranya saja yang baik, tidak usah kasar. Saudara-saudara, saya kira acara yang ada di hadapan saudara dari diktat ini malah didahului dengan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Di dalam bulan puasa ini sama-sama kita bisa taat. Lalu sesudah puasa kita betul-betul merupakan umat hidayat. Ini Bangil sudah tersyuhur, kotanya orang santri, orang baik-baik insya Allah. Dan saya bersyukur kepada Allah saya ditempatkan oleh Tuhan di Bangil ini. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat kepada saudara dan saudara juga bisa sama-sama kita gotong royong mengangkat agama Nabi Muhammad SAW yang dihempas orang ke sana ke sini, yang tidak dihormati oleh manusia dari mana-mana saja ini. Mudah-mudahan kita bisa menghormati agama Nabi Muhammad SAW. Ayo kita jadikan Bangil ini kota teladan. Perempuannya teladan, laki-lakinya teladan, pemudanya teladan. Dan dari Bangil inilah nanti akan menyenter semua sending mubalighin itu dari Bangil insyaallah taala. Insyaallah taala, dan saudara doakan anak-anak kita di pesantren yang mungkin besok akan pulang semua. Doakan semua mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang saleh, yang hidayah, mudah-mudahan menjadi dai ilallah pada guru-guru mereka, pada orang tua mereka, supaya kuat juga memelihara mereka seperti kita ini. Amin ya rabbal alamin.